Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tan Wan berkata dengan senyum pahit. Kamu tidak perlu menghiburku. Kekalahan adalah kekalahan. Itu adalah celah di antara kami berdua. Namun, aku punya dua pertanyaan. Pertama, bagaimana caranya kamu dapat membelah formasi tornado aku? Dan kedua, kamu sepertinya sudah sadar, bahwa aku telah belajar seni bela diri, tetapi rahasia ini hanya diketahui oleh guru aku saja. Bahkan Lin Xin tidak tahu tentang itu, mungkinkah guru yang memberi tahu kamu tentang hal itu? Ini sepertinya tidak mungkin, tanya Tan Wan. Long Hao Shen menunjukkan senyum tipis sebelum menjawab. Aku hanya harus pergi keluar untuk melawan formasi tornado kamu. Aku sebelumnya menciptakan teknik yang disebut Ripples of Light. Ini didasarkan pada penelitian tentang frekuensi gelombang energi spiritual. Karena alasan ini, aku telah mengetahui, bahwa masing-masing tornado yang membentuk formasi tornado kamu, itu semuanya berbeda. Itu bukan tindakan penghinaan, bahwa aku telah menutup mata, tetapi untuk memusatkan perhatian aku pada menentukan variasi pada tornado ini. Jika tanggapan aku salah, mereka akan meletus dengan kekuatan sejati mereka. Pada akhirnya, aku menentukan perbedaan dalam frekuensinya dan menemukan celah di setiap tornado itu, untuk akhirnya menetralisirnya. Ini membutuhkan banyak kefokusan untuk diselesaikan, jawab Long Hao Shen. Tan Wan sepertinya masih tidak mengerti. Tapi aku belum pernah melihat sesuatu seperti niat pedangmu itu. Bahkan kekuatan besar dari kuil pejuang tidak memiliki siapapun yang cocok dengan kamu dalam aspek ini. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya sudah mencapai batas menjadi satu dengan pedang kamu, untuk dapat menggunakan niat pedang itu tanpa terkendali. Ini jelas bukan masalah yang dipahami dalam 1 atau 2 hari. Hanya saja, bagaimana mungkin kamu mencapai pencapaian bela diri seperti itu? Tanya Tan Wan. Long Hao Shen menunjukkan sedikit senyumnya. Pertanyaan ini bahkan lebih mudah untuk dijawab. Sama seperti kamu melatih sihir serta seni bela diri, aku tidak hanya Guardian Knight, tetapi juga Knight Retribusi. Keahlian aku dengan pedang secara alami, itu merupakan objek fokus yang terpenting, jawab Long Hao Shen. Tan Wan membuka matanya lebar-lebar. Retribusi Knight dan Guardian Knight. Dan kamu benar-benar dapat menyelaraskan dengan sempurna kedua jenis kemampuan kesatria ini. Tampaknya kuil kesatria kamu masih jauh di depan kami, ucap Tan Wan. Mencapai titik ini, dia tidak bisa membantu, tetapi merasa kecewa. Long Hao Shen melanjutkan, biarkan aku menjawab pertanyaan kamu yang lain. Memang benar, itu berkat kepala Li Zengzi bahwa aku tahu tentang keahlian ganda kamu dalam sihir dan seni bela diri. Bukannya dia memberitahu aku karena pertanyaan, tetapi dia malah menunjukkan kepada aku begitu saja. Karena di hari itu kepala Li mengubah dirinya menjadi inkarnasi Dewa Angin, aku punya perasaan khusus. Meskipun dia menggunakan mantra yang kuat dari tingkat mantra terlarang di hari itu, jika dia tidak memiliki penguasaan bela diri yang memadai, dia tidak mungkin mencapai tingkat stabilitas seperti itu untuk menggunakan pedang. Ini adalah cara bagaimana aku memiliki anggapan yang berani ini. Sebenarnya, sihir dan seni bela diri adalah satu set. Bagi kami para kesatria, sihir digunakan untuk melengkapi seni bela diri, dan itulah bagaimana kemampuan kesatria dibentuk. Semua kemampuan ini mengambil kekuatan dari energi spiritual. Di bawah premis semacam itu, tidaklah mustahil bagi penyihir untuk membuat terobosan berkat teknik bela diri. Tetapi aku sarankan agar kamu melakukan lebih banyak upaya untuk meningkatkan energi spiritual eksternal kamu, jika tidak, penggunaan kemampuan bela diri kamu akan dibatasi dengan hanya mengandalkan energi spiritual internal kamu. Itu kecuali kamu suatu hari nanti telah mencapai tingkat kultivasi seperti kepala Li, di mana seni bela diri dapat digunakan melalui mantra terlarang, ucap Long Hao Shen menjelaskan. Tan Wan mendengus padanya. Kamu mengatakan itu dengan santai, tapi bagaimana mungkin itu bisa dilakukan begitu mudah? Siapapun akan merasa sulit untuk melatih seni bela diri dan sihir. Seseorang memiliki energi yang terbatas, dan itu perlu membuat pilihan, balas Tan Wan. Long Hao Shen mengangguk. Kamu harus meminta bimbingan dari kepala Li tentang hal itu, aku tidak dapat membantu kamu dalam masalah ini.
Pertarungan kita sekarang sudah berakhir kan? Tanya Long Hao Shen. Tan Wan mendengus tidak senang. Kamu menang. Bagaimana dengan itu? Masih ingin mempermalukan aku lebih jauh lagi, jawab Tan Wan. Long Hao Shen tertawa, hahaha. Kamu harus benar-benar mengubah temperamen ini, kalau tidak, aku khawatir itu akan mempengaruhi kultivasi masa depan kamu. Dengan emosi yang tidak stabil, seseorang hampir tidak bisa mengelola untuk berkultivasi sampai ke puncak, balas Long Hao Shen. Tan Wan menjadi bingung. Tidak diketahui, apakah dia benar-benar berasimilasi dengan saran Long Hao Shen, karena dia sekali lagi menggeser subjek pembahasan, bukankah kamu ingin mengatakan, bahwa kamu memiliki kebaikan untuk bertanya padaku? Bicara sekarang, karena kamu menang melawan aku akan melakukan yang terbaik untuk menjawabnya, tanya Tan Wan. Long Hao Shen menjawab, aku akan segera pergi bersama Lin Xin dan yang lainnya, tapi kakak perempuan Xin Er akan tetap di Tombal Mountain Pass bersama Demon Hunter Squad-nya. Aku harap kamu dapat membantu aku untuk merawatnya. Aku selalu menganggap kakak perempuan Xin sama dengan kakak perempuan biologis aku sendiri, jawab Long Hao Shen. Alis Tan Wan meninggi, dan Tan Wan menjawab dengan marah. Apakah kamu sengaja membuatku malu? Kamu pasti sudah belajar tentang masalah antara Lin Xin dan aku kan? Ingin aku menjaga musuh bebuyutanku. Ide yang bagus, balas Tan Wan dengan jengkel. Long Hao Shen menjadi sangat tidak berdaya, aku hanya berharap, kalau kamu bisa melepaskan dendam ini. Kalau bisa dikatakan, masalah ini tidak bisa disalahkan pada siapapun. Itu semua adalah hasil dari kombinasi faktor yang aneh. Apakah kamu benar-benar berencana untuk tetap kaku dalam masalah ini selamanya? Di masa depan, baik Lin Xin dan kamu, itu pasti akan menjadi atasan untuk kuil mage. Jangan kamu pikir kontradiksi antara kamu berdua tidak akan menyebabkan masalah di jajaran kuil mage. Aku tahu kamu merasa sangat sulit untuk melepaskan masalah ini. Aku juga tidak memiliki pemahaman yang baik tentang masalah emosional, jadi aku hanya bisa menyarankan kamu secara umum, untuk menyembuhkan hati kamu dengan melepaskannya. Waktu adalah obat terbaik, mungkin suatu hari nanti kamu akan datang untuk menemukan cinta sejati kamu, dan tanpa sadar datang untuk memaafkan Lin Xin. Tetapi aku harus menekankan pada satu hal. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu berada di kuil mage, aku harap kamu tidak akan melukai kakak perempuan Xin Er. Jika tidak, aku tidak akan pernah membiarkan kamu lolos begitu saja, dan bahkan tidak akan meninggalkan kuil mage dengan tenang, ucap Long Hao Shen. Apakah kamu mengancam aku? Tan Wan dengan dingin bertanya. Long Hao Shen dengan acuh tak acuh menjawab, ini bisa dianggap begitu. Aku berharap bahwa lain kali kita bertemu, itu akan menjadi teman, dan bukan sebagai musuh, jawab Long Hao Shen. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk keluar dari ruangan. Melihat sosoknya yang pergi, Tan Wan benar-benar memiliki perasaan khusus. Di depan pria ini, orang yang selalu dianggap sebagai jenius nomor satu dari kuil mage, sebenarnya sangat tidak signifikan. Melihatnya mengenakan Golden Foundation armornya kembali, dia merasa seolah-olah sedang menatap gurunya dari belakang. Tapi dia jauh lebih muda dariku, pikir Tan Wan. Merasa tidak sehat karena kekecewaan, Tan Wan mengetahui dengan terkejut, bahwa dia tidak berani menolak permintaan Long Hao Shen, dia tidak berani. Tapi haruskah aku benar-benar merawat gadis itu seperti yang dia katakan? Pikir Tan Wan. Dini hari, Long Hao Shen, Chai Er, Han Yu, dan Lin Xin, semuanya keluar dari Tombal Mountain Pass dan menuju ke selatan. Mata Lin Xin menjadi kabur dengan air mata di beberapa titik. Di sebelahnya ada anggota Demon Hunter Squad-nya. Bahkan si idiot itu, Luxi, dia segera mencari tahu tentang kedatangan Long Hao Shen. Perasaan sedihnya bahkan melebihi Tan Wan. Lagi pula, dia secara pribadi menyaksikan pertumbuhan Demon Hunter Squad Long Hao Shen. Setelah hanya beberapa tahun, dia sudah menemukan bahwa dia tidak dapat mengejar mereka lebih jauh. Kesenjangan di antara mereka sudah sangat lebar, dan di luar kemungkinan untuk mengejar ketertinggalan ini. Tidak jauh dari sana, Tan Wan dan Xuan Yuan berdiri di sana, dan mengikuti dengan mata mereka yang beranjak pergi. Xuan Yuan merasa seolah-olah terbebas dari beban besar, dan penampilannya yang suram akhirnya menjadi santai. Dia selalu sangat mencintai Tan Wan, tetapi Tan Wan membatalkan pertunangan mereka karena surat Lin Xin. Dia tidak pernah membencinya karena itu, tetapi membenci Lin Xin secara ekstrim.
Saat bakat Lin Xin menonjol di kuil mage, karena penampilannya yang luar biasa di Tombal Mountain Pass, kebencian pahit Xuan Yuanyan hanya semakin mendalam. Dia bahkan secara pribadi memprovokasi Lin Xin berkali-kali, karena takut bahwa Tan Wan mungkin diculik olehnya. Melihat Lin Xin akhirnya pergi, Xuan Yuanyan mengetahui dengan takjub, bahwa dendam yang menimpanya itu sepertinya menghilang ketika dia pergi. Meskipun Tan Wan tidak mau mengakuinya, dia baru saja kehilangan saingan terbesarnya. Xuan Yuanyan mengerti dia lebih dari orang lain, dan tahu apa yang harus dia lakukan. Tan Wan tiba-tiba datang di depan Li Xin, dan memberitahunya. "Jangan menangis," ucap Tan Wan. Li Xin memiliki awal yang buruk terhadap Tan Wan, dan menatap Tan Wan dengan aneh, lalu dia tidak bisa membantu, tetapi mengerutkan alisnya. Lin Xin baru saja pergi, apa yang masih diinginkan gadis ini? Tanya Li Xin. Setelah diam sejenak, Tan Wan menyatakan, "Kamu punya saudara yang baik. Aku akan menghapus semua masalah masa lalu kita." "Bajingan Lin Xin tidak ada dalam ingatanku lagi," jawab Tan Wan. Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik. Li Xin menjadi tak bernyawa, sementara Xuan Yuanyan sangat gembira. Dia mengerti dengan kata-katanya barusan, bahwa kesempatannya akhirnya datang juga. Mungkin ini adalah kedatangan musim semi dalam hidupnya. Dari perbatasan Gunung Tombal ke selatan, pemberhentian berikutnya adalah Benteng Tenggara. Pas Gunung Tenggara yang diperintahkan oleh kuil pejuang, itu selalu saling bergantung dengan kuil mage. Dua kuil agung ini cukup dekat, dan mereka saling memberi bantuan, jadi, meskipun Benteng Tenggara mengalami kesulitan, mereka masih berhasil mengusir serangan iblis. Setelah 4 hari melakukan perjalanan yang intens, Long Hao Shen dan 3 lainnya akhirnya mencapai satu kota, dan itu adalah benteng yang telah mereka kunjungi sebelumnya. Waktu kedatangan mereka itu cukup kebetulan, karena pasukan iblis tepat di tengah meluncurkan serangan sengit terhadap pas pegunungan Tenggara. 8 dewa iblis besar yang berdiri di luar benteng belum bergabung dengan pertempuran, tetapi cahaya pilar dewa iblis mereka telah sepenuhnya mencakup pasukan mereka. Pertempuran sengit terjadi di ketinggian, dan mengeluarkan aroma darah yang samar. Ketika melihat ke bawah dari ketinggian, orang bisa melihat adegan pertumpahan darah. "Kapten, apa yang harus kita lakukan? Mari kita langsung bergabung dalam pertempuran." Han Yu segera berekspresi pada Long Hao Shen. Dengan anggukan, dia menjawab, "Kita tunggu sebentar. Pertama-tama, kita cari Yuan, balas Long Hao Shen. Meskipun menjadi seorang Sion of Light, dia juga punya motif egoisnya sendiri." Sekarang mereka berada di kejauhan dan tinggi, Han Yu dan dia melepaskan esensi cahaya, dan menyatakan status mereka sebagai sekutu. Membantu pas Gunung Tenggara dalam menangkis pasukan iblis, adalah suatu keharusan, tetapi membantu Wang Yuan, itu bahkan lebih mendesak. Menutup matanya, Long Hao Shen yang mengendarai Star King, menyapu kekuatan mentalnya melalui ruang lingkup benteng Tenggara, dan mencari siluet Wang Yuan. Karena perang yang sedang berlangsung di bawah ini, fluktuasi energi spiritualnya sangat luar biasa. Di sana, itu menyebabkan gangguan mengerikan pada kekuatan mentalnya, dan membuat kepanduannya jauh lebih menantang. Wang Yuan memang sedang bertarung di benteng Tenggara. Di tangan kirinya adalah perisai jiwa ilahi raksasa, dan di tangan kanannya adalah pedang badai darah. Dia berada dalam pembantaian total, sampai-sampai dia tidak bisa mengetahui berapa banyak darah musuh yang ternoda padanya. Perang suci telah berlangsung selama hampir 2 tahun, dan konsumsi dari kedua belah pihak sangatlah besar. Awalnya, pasukan iblis tampaknya agak lebih tenang, hanya sesekali meluncurkan beberapa serangan secara simbolis. Benteng Tenggara mengambil keuntungan dari hal itu untuk mengistirahatkan pasukannya, tetapi untuk beberapa alasan lainnya tidak ada yang tahu. Pasukan iblis sekali lagi melakukan penyerbuan habis-habisan seminggu yang lalu, dan serangan ini bahkan lebih ganas daripada yang sebelumnya. Segera, semua kekuatan dari pas Gunung Tenggara harus bergabung dengan medan perang, dan pertempuran yang tak terhentikan kemudian mengikuti. Seluruh benteng sekarang penuh dengan bau darah. Wang Yuan masih berdiri di barisan pertama medan perang untuk mempertahankan dinding benteng. Dibandingkan dengan masa perang suci, perisai dan pedangnya telah mendapatkan lapisan warna darah yang pekat. Itu bukan hanya karena menusuk musuh, tetapi lebih jauh lagi, itu membawa agresivitas yang sengit, yang lahir dari pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Penampilan Wang Yuan tidak jauh berbeda dari sebelumnya,
Tetapi kelakuannya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi, dia sangat dingin dan mantap. Bahkan di tengah-tengah pembantaiannya, penampilannya tidak berubah sama sekali meskipun seluruh tubuhnya diliputi oleh bau darah. Bahkan para veteran dari kuil pejuang tidak dapat dibandingkan dengan gerakannya yang kejam dan tirani ini. Dan kultivasi Wang Yuanyuan juga telah membuat kemajuan pesat. Dari pembantaian terus-menerus, dia mengumpulkan sejumlah besar niat membunuh, dan dengan beberapa metode yang tidak diketahui, dia membuat terobosan terus-menerus berkat stimulasi gigantik Divine Soul Shield-nya. Sekarang, kultivasinya sudah melampaui Zhang Fangfang, yang terobosannya pada tingkat ke-7 terjadi jauh sebelumnya. Dedikasinya menggerakkan setiap atasan dari kuil pejuang. Peringkat kelima dari tingkat ke-7, itu adalah level yang saat ini dicapai oleh energi spiritual internal Wang Yuanyuan. Ditambah lagi dengan senjata-senjata pembantaian yang mengerikan di tangannya, dia pasti akan sepenuhnya pantas disebut sebagai dewa pembantai, jika pemilihan semacam itu dilakukan. Dari awal Perang Suci hingga saat ini, dia tidak pernah melewatkan pertempuran apapun. Paling-paling, dia kadang-kadang bisa tetap bertarung di daerah benteng selama 5 hari 5 malam, sebelum pingsan karena melelahkan kekuatan fisiknya dan dibawa pergi. Setelah kembali ke akal sehatnya, dia akan kembali bertempur terlepas dari halangan siapapun, dan muncul di pas Gunung Tenggara. Pada saat ini, Wang Yuanyuan telah diakui sebagai pahlawan untuk benteng Tenggara sejak lama, dan juga sebagai idola bagi mayoritas prajurit. Zhang Fangfang tidak lagi memiliki Demon Hunter Squad-nya sendiri, dan telah mengikuti sisi Wang Yuanyuan diam-diam di sepanjang waktunya. Dia telah mencoba berkali-kali untuk meyakinkannya, dan berkali-kali melompat di depannya untuk memblokir musuh demi dia, namun Wang Yuanyuan tidak pernah mendengarkan bujukannya. Akhirnya, sikap Zhang Fangfang juga berubah secara bertahap. Perasaannya sebenarnya tidak melemah karena melihat tekadnya, tetapi malah menjadi lebih kuat. Dan lebih jauh lagi, dia juga mulai dipengaruhi oleh Wang Yuanyuan, dan mengubah cara-caranya dari kesatria Guardian, kini menjadi kesatria retribusi, dan mencapai bagian pembunuhan yang panik, meskipun terlihat cukup lambat dari Wang Yuanyuan. Pada saat ini, Zhang Fangfang berdiri di sampingnya, dan zirahnya tertutup berbagai warna sejak lama. Pedang berat yang dia miliki di satu tangannya, itu didedikasikan untuk membunuh musuh, dan perisai di tangannya yang lain, itu sepenuhnya didedikasikan untuk memblokir serangan yang ditujukan pada Wang Yuanyuan. Mereka berdua berjalan keluar dari tumpukan mayat. Kalau bukan karena perlindungan tungku spiritual yang mereka miliki, dan pengawasan cermat dari atasan kuil pejuang, maka tidak ada yang tahu berapa kali mereka akan mati di medan perang sekarang. 3 beruang iblis yang sangat besar, yang telah terlempar langsung ke benteng, itu mengejar mereka berdua, melambaikan palu besarnya, dan bertemu dengan serangan Wang Yuanyuan. Bang! Serangan Demonic Bear pertama bertemu dengan perisai Zhang Fangfang, ketika yang kedua bertemu dengan pedangnya yang berat. Dengan erangan pengap, Zhang Fangfang memuntahkan seteguk darah. Dia sudah berhenti menghitung berapa kali dia mengalami luka seperti itu, dan bahkan mulai terbiasa dengannya. Dalam bentrokan keras ini, 2 beruang iblis dipaksa pergi. Semua yang dilakukan Zhang Fangfang adalah untuk mengulur waktu demi Wang Yuanyuan. Divine Soul Shield-nya mampu menghancurkan kedua palu beruang iblis, dan hasil yang mengikutinya itu sesuai dengan namanya, yaitu Bloodstorm. Di benteng, pembantaian lain terjadi. Bahkan dengan kekerasan besar dari Demonic Bear, 2 lainnya tidak bisa membantu, tetapi menunjukkan rasa takut saat melihat pasangan mereka terputus oleh Bloodstorm. Dalam kepanikan, mereka kehilangan keinginan untuk terus maju, karena mereka tidak berani menghadapi pembantaian Wang Yuanyuan. Perisai jiwa ilahi raksasa yang berdiri gagah di tanah, lalu Wang Yuanyuan mengambil napas besar. Mengarahkan pandangan yang hampir berwarna darah pada Zhang Fangfang, dia mengangguk ringan padanya. Zhang Fangfang lalu memaksakan senyumnya. Aku baik-baik saja. Kamu istirahat sebentar, aku akan berjaga-jaga, ucap Zhang Fangfang menyarankan. Wang Yuanyuan tetap diam. Seringkali, persahabatan tidak membutuhkan kata-kata, tetapi perasaan yang terukir. Tepat pada saat ini, pilar cahaya emas muncul entah dari mana, dan kemudian meliputi Wang Yuanyuan di dalamnya. Lalu datang cahaya satu lagi dan mendarat di Zhang Fangfang. Kehangatan yang pekat dan cahaya yang sangat menyenangkan ini, itu dengan cepat memberikan nutrisi bagi tubuh mereka.
Di tengah-tengah suara yang manis, dua malaikat emas muncul entah dari mana sambil mengepakkan 6 sayap mereka, dan memegang Zhang Fangfang dan Wang Yuanyuan dari belakang. Mereka sudah bertarung di pas Gunung Tenggara selama 3 hari 3 malam sampai cukup lelah dan terluka. Energi spiritual mereka sudah hampir hancur, jadi kali ini, dua mantra penyembuhan yang kuat ini tidak kurang dari bantuan sempurna yang mereka butuhkan. Baik kekuatan fisik dan energi spiritual mereka, itu pulih dengan kecepatan yang menakjubkan. Yang terpenting Zhang Fangfang sangat terkejut, ketika melihat betapa murni sinar emas yang menyinari Wang Yuanyuan. Selain dari warna emas ini, gambar malaikat samar-samar mengeluarkan aura murni dan suci. Warna darah yang mengisi mata Wang Yuanyuan tiba-tiba menghilang dengan cepat di pelukannya. Yang bisa dikatakan, dia tidak hanya menyembuhkan luka-lukanya, tetapi juga menenangkan jiwanya yang penuh dengan roh pembunuh. Ini adalah pertama kalinya Wang Yuanyuan melihat penggunaan pelukan angel, dan menyembuhkan tubuh dan roh. Tanpa sadar, Zhang Fangfang dan Wang Yuanyuan mengangkat kepala mereka, untuk melihat 4 sosok bergegas keluar dari langit. Dua kesatria yang melayang adalah para pengguna pelukan angel. Ketika mereka mendarat dengan cepat di tanah, sejumlah besar bola api keluar dari Fire Cloud Crystal Staff dari mage yang dibalut warna merah api, dan menyingkirkan iblis-iblis di area yang luas, baik mereka di tanah, ataupun yang ada di langit. Bola api biru ini menghasilkan aroma arang yang pekat dan jelas dari prajurit iblis yang gosong. Beberapa iblis yang agak kuat lolos dari nasib ini, termasuk 2 beruang iblis sebelumnya, yang baru saja melarikan diri dari samping, tetapi mereka semua mati di tengah kerlipan cahaya abu-abu. Hampir dalam waktu 1 tarikan nafas, bagian dinding yang ditugaskan untuk Zhang Fangfang dan Wang Yuanyuan menjadi jauh lebih tenang. Han Yu kemudian melangkah maju, lalu melambaikan perisai beratnya yang terhalang di depannya. Lin Xin tiba di belakangnya, tanpa menghentikan serangan dari tongkat sihirnya sedikit pun. Kekuatan ofensif yang kuat dari penyihir api mulai terlihat, di depan serangan sihirnya yang kuat, tidak ada iblis untuk saat ini yang dapat mendekati mereka. Han Yu, Lin Xin, Chai Er, ucap Wang Yuanyuan dengan terkejut. Wang Yuanyuan memiliki suara serak, dan penuh rasa tidak percaya. Sejak dimulainya Perang Suci, ini adalah pertama kalinya tangannya mencengkeram senjatanya. Yuanyuan, aku di sini juga, ucap Long Hao Shen. Dari balik topeng Golden Foundation Armor, terdengar suara Hao Shen. Dentang, senjata di tangan Wang Yuanyuan dijatuhkan pada saat yang sama ketika tubuhnya bergoyang di tepi pingsan, tetapi Zhang Fangfang bergegas untuk mendukungnya. Kapten, kalian akhirnya datang, gumam Wang Yuanyuan. Di benteng Tenggara, Wang Yuanyuan yang tangguh dan tak tertandingi ketika menyerang bagaikan dewi perang berdarah, saat ini dia benar-benar kehilangan kendali atas perasaannya dan menangis. Long Hao Shen melangkah maju dan memberinya pelukan penuh semangat tanpa peduli dengan noda darah pada dirinya. Kami tiba. Dan sekarang, kita harus pergi berkumpul dengan Ying Er dan Sima, kelas komandan ke-64 Demon Hunter Squad sedang direformasi. Tidak, hari itu akan direformasi, dan Demon Hunter kita akan naik ke kelas raja, ucap Long Hao Shen. Wang Yuanyuan tidak dapat lagi berkata-kata, saat air matanya mengalir tak terkendali. Karena kurang percaya diri, dia mungkin adalah orang yang mengalami saat paling menyakitkan di tim, hampir 2 tahun dia berjuang di ambang kematian hampir setiap hari, dan menemukan terobosan dalam pertempuran yang putus asa. Ini agar dia tidak ketinggalan oleh yang lain, karena hari itu mereka bisa mereformasi tim mereka. Long Hao Shen, Chai Er, Han Yu, dan Lin Xin juga datang. Mereka tidak melupakan aku, dan mereka datang untuk aku. Jadi Demon Hunter Squad kami akhirnya diperbarui. Pikir Wang Yuanyuan. Saat ini, Wang Yuanyuan merasa benar-benar kosong, akhirnya merilekskan kondisi mentalnya, dan tidak mampu mengendalikan emosinya lagi. Long Hao Shen mengembalikannya ke pelukan Zhang Fangfang. Saudara Zhang, terima kasih, ucap Long Hao Shen. Zhang Fangfang menghela nafas ringan. Semua yang aku lakukan untuk Yuanyuan, itu hanya demi aku sendiri. Aku belum bisa melindungi teman-teman aku, jadi jika aku bahkan tidak bisa melindunginya, maka aku hanya bisa mengikutinya dalam takdir itu, balas Zhang Fangfang. Long Hao Shen kemudian membalas. Sementara Yuanyuan tidak stabil secara emosional, aku akan meninggalkannya untuk perlindungan saudara Zhang. Mari kita ngobrol setelah pertempuran ini selesai, ucap Long Hao Shen.
Saat dia mengangkat tangan kanannya, rippling light muncul di genggamannya, dengan ekstrim kakinya mengetuk ke tanah, dan Long Hao Shen tiba di sisi Han Yu dalam satu gerakan. Dengan hanya mengamati situasinya, orang bisa melihat bahwa Lin Xin dan Chai Er melakukan serangan dengan Han Yu berdiri di belakangnya. Selama tidak ada kekuatan musuh selama tingkat ke-8 datang, barisan pertahanan ini tidak akan rusak. Long Hao Shen mundur dengan cepat dan mencapai punggung Han Yu, dan kemudian mulai melantunkan mantra. Sejak keluar dari pengasingan, Long Hao Shen sering menjadi lebih dekat dengan penyihir elemen cahaya. Selain itu, mantra elemental cahayanya jauh lebih kuat daripada penyihir. Keterkaitan dewa yang dipilih dengan elemennya, itu membuatnya sering mampu melepaskan sihir jauh di atas levelnya sendiri. Pada saat ia belajar di gua, Long Hao Shen berfokus terutama pada kemampuan Guardian Knight yang defensif dan yang menyembuhkan. Dengan mengandalkan keunggulannya yang besar sebagai dewa pilihan, ia bahkan bisa mempertahankan domainnya sendiri untuk beberapa waktu, seperti halnya kesatria suci dari tingkat ke-9. Ini juga tempat asal mula beberapa mantra elemen cahaya terlarang itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.